Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Prof. Imam, ini masuk tahun politik ya. Berkali-kali kita ngomong tentang politik masa kini. Yang disebut demokrasi itu sebenarnya kalau aslinya itu di negara sono itu menarik karena tunuan riuh hiruk pikuknya kampanye itu ternyata itu ada yang mengatakan itu harus pakai IT gitu. Tetapi sekarang ini ada juga yang mau menjanjikan secara langsung pada pemilih. Tak kasih uang sekian. Ayo datang ke kampanye saya, nanti hadiahnya sekian. Oh, itu orang menarik. Jadi, wah ini saya mau datang, atau mau ikut kampanye, atau mau janji mau nyoblos seseorang itu. Tapi kenyataannya kan enggak. Ini karena berkali-kali pemilu, kelihatannya masyarakat makin cerdas. Bahkan masyarakat awam di pedesaan, bro, yang saya tahu. Itu sekarang ada istilah dibom. Jadi kalau satu orang memberi 50.000, yang lain ngasih 100.000, yang lain ngasih 150.000, tapi dia memilihnya kan di kamar, di bilik. Siapa yang kontrol di bilik, Pak? Nggak ada kan, kecuali Gusti Allah dan malaikat kan, dan dia sendiri. Ya satpamnya aja apa itu hansip ya, kalau yang itu apa itu namanya itu, yang dulu hansip itu, yang menjaga supaya pemilu itu betul-betul jujur itu kan tidak bisa mempengaruhi. Akhirnya dia sendirian milih, dan itu pilihan dia sesuai dengan, kalau menurut saya ini itu hati nurani dia. Siapa yang nempel situ itu yang belum banyak diketahui oleh para yang membuat model kampanye itu, Prof. Menurut jenengan secara agama lah gitu, anunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak gampang Mas Habib memang bicara politik ini. Apalagi zaman akhir-akhir ini orang yang lebih berorientasi pada praktis dan pragmatis. Orang akhir-akhir ini beradu program, visi misi dan programnya apa gitu kan. Kadang mulu-mulu. Mulu-mulu itu. Padahal sebetulnya ya itu bagus ya, tapi kurang mendalam sebetulnya. Kalau hanya bicara tentang visi misi dan program, nah itu. Sebab kalau visi misi dan program seperti ini ya lalu dangkal sebetulnya Mas Habib itu. Dan juga mudah untuk dilupakan ya. Mudah dilupakan kalau itu hanya dan kadang-kadang malah ditagih. Yang bagus itu kalau terkait dengan politik itu harus ada ideologi, Mas Habib. Ideologi yang berbeda gitu kan. Masing-masing partai itu mesti harus ada ideologinya yang jelas. Kalau partai yang punya ideologi yang jelas, yang kuat itu kan, lalu kemudian itu yang diperjuangkan. Itulah lalu masyarakat itu menjadi sangat, uang menjadi diabaikan. Walaupun sudah terima uangnya, tidak pilih dia. Tidak milih kalau itu, kalau dia punya ideologi. Ideologi itu kan jadi akumulasi dari cita-cita bersama yang telah dirumuskan secara jelas. Gitu ya. Capres ini gitu. Itu seperti misalnya ya, kita tidak menyebut partai-partai yang punya ideologi. Itu sulit itu dikalahkan ya. Biasanya guyup. Ya, itu orang kalau sudah membela ideologi, membela cita-cita, dia bisa meninggalkan kepentingan yang praktis dan pragmatis. Berani mati kalau ideologi. Nah, ideologi ini yang makin lama itu partai-partai itu makin tidak jelas sebetulnya itu. Coba kita lihat misalnya partai Islam misalnya itu kan, bandingkan kalau dulu misalnya masih ada zaman Masyumi misalnya itu kan jelas orang untuk memilih Masyumi itu ya karena memang itu partai komunis kalau dulu ada ya jelas partai sampai berani mati partai nasionalis itu kan itu dulu luar biasa itu tapi akhir-akhir ini ideologis yang bersifat ideologis sudah semakin tidak ada. Nah, itu semakin tidak ada, semakin sama, semua sama.
Mirip-mirip. Bahkan kalau kita lihat dari sisi koalisi aja kan agaknya lucu Mas Habib. Itu kan menggambarkan tidak ada ideologis. Coba di tingkat pusat misalnya. Misalnya partai A, partai B, partai C, koalisi. Tiga ini. Nanti di tingkat provinsi ya tidak ini. Belum tentu itu berubah itu kan. Nanti di tingkat kota juga berubah lagi, beda lagi. Sehingga koalisinya itu apa ya? Koalisi yang tidak jelas sebetulnya. Itu hanya atas dasar kepentingan untuk menang. Yang penting menang. Yang penting menang dulu. Bukan lalu memperjuangkan ideologi. Ideologinya kemenangan itu. Kalau itu kemenangan, maka lalu gantinya adalah bayar membayar itu. Kamu memilih saya dengan catatan kamu bayar berapa? Wani piro. Ada kalimat wani piro itu kan sangat populer akhir-akhir ini. Bukan karena ideologi, tapi karena wani piro itu. Wani piro itu. Dan itu belum tentu bisa dipegang. Kalau dulu bisa, tapi akhir-akhir ini sudah tidak bisa. Tapi akhir-akhir ini masyarakat itu sudah kritis. Masyarakat itu semakin kritis. Katanya memperjuangkan ini apa untuk rakyat, ternyata kok tidak. Hanya untuk memperjuangkan diri sendiri. Kalau kamu mendapat sesuatu, aku juga harus dapat kan itu. Kalau kamu dapat banyak, aku dapat kecil. Karena itu lalu ada ada pandangan mengatakan bahwa ya sudah uangnya diterima, tapi untuk di bilik nanti kan tidak ada orang tahu. Karena itu sebetulnya dalam politik ini akan muncul satu fenomena saling tipu dalam berpolitik. Tipu menipu dalam berpolitik. Itu sangat bertentangan. Orang yang mengatakan bahwa orang yang merasa dia itu bisa dibeli gitu kan. Kan berani membayar berapa saja. Ada masyarakat milik. Masyarakat juga bisa nipu. Aku terima dari mana-mana kan itu kan. Aku bisa terima dari mana? Nggak ada kan masyarakat yang mengatakan dikasih uang. Nggak, aku sudah dikasih uang sana kan nggak ada. Nggak ada. Sekarang ini diterima sebanyak-banyaknya. Diterima semua. Semua diterima. Dari A diterima, dari B diterima, dari C diterima kan. Iya. Ketika menerima yang kedua, yang ketiga itu tidak ngomong bahwa mohon maaf ya saya sudah terima yang dari A kan tidak beda, diterima semua. Itulah terjadi tipu menipu dalam berpolitik. Nah itu karena apa? Karena politik sudah bersifat sangat praktis dan pragmatis seperti ini. Ideologinya sudah tidak ada. Yang tidak bisa dibeli itu ideologi itu. Tapi kalau persoalan-persoalan program, persoalan-persoalan yang terkait dengan orientasi kehidupan ini bisa dijual beli. Yang tidak bisa dijual beli itu agama, Mas Habib. Ideologi, agama juga bisa menjadi ideologi, tapi ideologi juga bisa bersumber dari bukan agama, seperti misalnya sosialis, komunis itu kan bukan dari agama, tapi itu bisa dirumuskan dan itu bisa dibela mati-matian oleh mereka itu, dan itulah yang kokoh. Lah ini makin lama makin hilang, sehingga masyarakat kita itu makin lama makin kehilangan ideologis, makin bersifat praktis dan pragmatis. Dan kalau praktis pragmatis mesti temporal dan kondisional. Coba Mas Habib, bukti bahwa sudah tidak ada ideologisnya. Ideologi saya manai cita-cita yang mendasar yang harus diperjuangkan. Kok bisa antar pemilu seseorang bisa berubah? Pemilu yang lalu misalnya partai A, pemilu berikutnya ke B, lalu ketiga kembali ke D. Lah ini kan ini sebetulnya kan orang yang tidak punya ideologi seperti kayak ini. Ini berat Mas Habib untuk diselesaikan. Kalau yang namanya ideologi itu kan sebetulnya dari dalam. Perintah dari apa yang ada di dalam hatinya. Nah, itu. Tapi kalau hanya sekedar program visi misi yang seperti itu ya hanya kebutuhan sesaat. Kebutuhan ya boleh pakai tapi ideologis itu harus di breakdown menjadi sebuah program kan itu. Kalau ideologi saya begini maka program saya seperti ini kan begitu. Tapi jangan lepas daripada ideologisnya ini. Nah itu menurut saya. Karena itu kan dulu kan pernah saya katakan Mas Habib,
Kalau agama tidak boleh dibawa-bawa ke politik, gitu kan? Agama itu sendiri sebetulnya juga sudah menjadi ideologi, Mas Habib. Nah, kalau agama itu yang saya katakan harus dibawa itu agama yang apa? Agama itu sebetulnya kan komitmen, Mas Habib. Komitmen untuk mewarnai kehidupan ini dengan sifat-sifat. Islam misalnya, sifat Islam itu kan sidik, amanah, tablik, dan fatona. Ini kan harus dibawa. Kalau harusnya, ini kan harus menjadi ideologi. Aku memilih seseorang karena apa? Karena amanahnya, karena selalu berpegang kepada kebenaran. Aku milih orang ini karena dia amanah. Aku milih ini karena kemampuan berkomunikasi dengan benar, namanya tablik. Aku memilih ini karena ini cerdas, itu kan sudah menjadi sifat. Kalau itu yang diperjuangkan, bahwa saya akan kepingin hidup di dunia ini agar saya bahagia. Hidup bahagia itu kalau suasana kehidupan ini diwarnai oleh sidik, amanah, tablik, dan fatona. Saya percaya bahwa kehidupan ini akan menjadi damai kalau sifat-sifat ini dibawa di dalam kehidupan, dibawa kehidupan. Karena itu maka untuk membawa ini kan jadi ideologi. Saya pilih orang ini, saya pilih orang ini, saya pilih orang ini. Ini kuat jadinya, Mas Habib. Tidak akan terjadi. Kalau udah jadi pejabat, jadi pejabat beneran. Udah jadi pejabat ini untuk memperbaiki kehidupan itu lewat itu kalau menurut saya. Faktanya, Prof. Imam, itu pejabat-pejabat setingkat mahal ya, setingkat gubernur dan bupati. Itu kan akhirnya begitu terpilih, mikir no utangnya gitu. Iya, itu kan sifatnya praktis. Kalau tidak utangnya sendiri, bisa utang kepada pengusaha. Itu kan yang saya katakan, kehidupan yang diwarnai oleh orientasi yang bersifat praktis dan pragmatis. Dan mengerikan. Mestinya itu kehidupan ini dibawa kepada pandangan-pandangan hidup yang lebih mendasar. Yang pandangan hidup yang lebih mendasar itu yang saya katakan adalah agama. Agama itu apa? Agama itu komitmen. Komitmen menggunakan sifat-sifat mulia. Sifat mulia itu apa? Kalau di dalam Islam ini yang saya tahu adalah bahwa hidup ini agar menjadi bahagia, menjadi bersama, menjadi adil, menjadi betul makmur, manakala sifat-sifat itu digunakan sebagai sifat. Jadi sifat yang digunakan untuk menjadi sifat. Saya dulu contohkan Pancasila kan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan persatuan, dengan sifat itu. Itu harus dijadikan sebagai sifat dan bersifat. Bersifat Pancasila. Gitu. Begitu juga Islam. Tatkala beragama itu kita berkomitmen untuk dalam hidup ini mewarnai kehidupan kita dalam individu, dalam masyarakat, bersifat sebagaimana sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah itu apa? Sidik, amanah, tablik, dan fatona. Untuk membangun sifat ini tidak gampang. Kita kena uang sedikit saja sudah lucur. Kita kepentingan sedikit saja lucur. Maka bagaimana untuk merawat ini? Maka hati kita selalu nyambung dengan ruhani Rasulullah. Kalau hati kita sehari-hari kita sambungkan dengan ruhani kita sambungkan dengan Rasulullah, maka inilah sifat ini menjadi, kita menggunakan sifat-sifat mulia sehingga kita bersifat itu menjadi mudah. Kalau enggak ya memang sulit, Mas Habib. Lah inilah sesungguhnya yang hilang kalau saya lihat dalam kehidupan kita, yang hilang ideologi kita, cita-cita mulia kita hilang. Yang tersisa adalah orientasi-orientasi yang bersifat praktis dan pragmatis. Kalau sifatnya praktis dan pragmatis, apa saja lalu bisa dibayar dengan uang. Bahwa agar saya menang maka saya cukup mengeluarkan uang. Itu kan. Akhirnya lalu hidup menang. Akhirnya lalu hidup ini sama dengan permainan.
Nggih, kayak namanya permainan, ya namanya permainan. Permainan apa saja itu mesti berorientasi menang. Kalau untuk menang biasanya ada tata tertib, ada norma, biasanya diabaikan. Terus. Sama dengan sepak bola itu. Ngawur, Bun. Yang penting masukkan bola ke gawang. Yang penting menang. Untuk memasukkan bola ke gawang, kadang-kadang yang disepak bukan bolanya, tapi kakinya lawan, kan begitu. Nah di situ, dan kalau nggak ada lagi. Kalau hanya kesebelasan saja bisa menyimbangkan, sekesebelasan. Apalagi melibatkan jutaan orang kayak begini ini. Maka ya akhirnya kehidupannya tidak kehidupan manusia yang berwatak, yang bermoral tinggi, tapi adalah kehidupan yang diwarnai oleh permainan yang praktis dan pragmatis kayak begitu. Sehingga yang terjadi adalah tipu menipu dalam kehidupan politik. Dan yang mengerikan lagi ngaten, Bro. Jadi yang seharusnya ngawasi supaya amanah, supaya adil, supaya jujur itu kadang-kadang oknumnya, oknumnya ya mau juga. Agama kan menyuruh ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'amanu alal ismi wal udwan kan. Kita ini disuruh tolong menolong ya dalam ketakwaan dan kebaikan dan ketakwaan. Jangan kamu tolong menolong dalam kemungkaran itu kan. Mengerikan. Sekarang ini tolong menolongnya jadi bukan lalu tolong menolong kebersamaan itu selalu baik. Di sana ada dibedakan. Tolong menolong kepada kebaikan dan ketakwaan, bukan lalu kemudian ketolong-menolong dalam kejelekan dan penyimpangan itu. Nah ini yang terjadi, yang dua ini. Seharusnya dalam agama ini kita memang harus tolong-menolong, tapi tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang terjadi bukan seperti itu, karena praktis dan pragmatis itu sudah dilarang. Agama sebetulnya melarang sejak dini ya. Agama sebetulnya tidak membolehkan. Agama kan harus sidik. Kalau sidik kan tidak ismi wal udwan itu tadi. Kalau sidik adalah ta'awanu alal birri wa taqwa, itu sidik. Lalu amanah itu kan bisa dipercaya. Kalau sudah seperti itu kan tidak bisa dipercaya. Rakyatnya nggak bisa dipercaya. Sehingga kita bisa jadi dalam berpolitik itu ngomong beragama, tetapi sebetulnya tidak beragama, berlawanan dengan beragama. Karena itu seperti ini. Ini yang terjadi kalau menurut saya. Dengan tidak ada masyarakat yang nihil, ideologis, maka yang terjadi adalah praktis dan pragmatis, yang akibatnya adalah tipu menipu. Kalau dulu orang yang pintar itu nipu yang bodoh, tapi yang bodoh itu sekarang sudah bisa menipu yang pintar, lama menjadi lama dilatih, akhirnya lalu menjadi tahu. Sekarang sama-sama pintar, maka cara yang bagus adalah kembali saja kepada persoalan-persoalan yang lebih mendasar sebetulnya dalam kehidupan ini. Jangan hanya didekati lewat orientasi yang bersifat praktis dan pragmatis, tetapi apa saja harus berdasarkan kepada cita-cita luhur yang disebut sebagai ideologi yang mulia itu, Mas Habib. Dan itu kalau saya perlu pengkaderan juga ya, perlu bukan ujuk-ujuk. Iya, karena apa ya, itu tahu-tahu muncul begitu aja. Kadernya belum. Karena itu generasi muda menurut saya harus untuk merubah semua ini. Generasi muda harus tampil berbeda dengan generasi tua. Sebab kalau generasi muda itu juga hanyut, seperti yang dilakukan oleh generasi tua ini, mengerikan. Bangsa ini nanti akan jadi hilang. Nah, itu yang muda ini udah lewat pemilu ke depan ini, pemilu ke depan ini bagaimana generasi muda ada perubahan, punya kesadaran baru gitu kan. Tidak lalu yang bersifat praktis pragmatis yang seperti itu Mas Habib. Kalau saya matur nuwun sangat, mudah-mudahan bisa dipahami dan betul-betul dikerjakan atau diaplikasikan dalam kehidupan berpolitik yang sebenarnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.